Assalamualaikum everybody, and welcome back to my channel, Iski's Word. Nice to meet you. I'm Iski, and today we are going to study about present perfect tense. In Indonesian means waktu sempurna or selesai sekarang. Okay, just watch this video because you will got a lot of knowledge about it and it will be useful in your life. Okay, now let's get started. Pay attention to the following dialogue. Assalamualaikum my students, how is it going? Waalaikumsalam, it's fine ma'am, and I hope you too. Thanks my students. By the way, have you had your breakfast? Yes, I have too. Very good. And how about your homework? Have you done? I have done, ma'am. I've already done too. Great job my students, you are very diligent. Okay, from the dialogue, there are some sentences use present perfect tense. Jadi ada beberapa kalimat pada dialog yang menggunakan present perfect tense. Let's check together here. Have you had your breakfast? Apakah kamu sudah sarapan? Have you done? Apakah kamu sudah selesai? The first and the second sentences use interrogative form. I have done. Aku sudah selesai. I've already done. Aku sudah selesai. Ini juga sama ya. All of them here talk about sudah or asking about sudahkah, menanyakan tentang sudahkah sesuatu terjadi. So here, present perfect tense tell us about activities has completed or hasn't completed yet. Or you can say in Indonesians, apakah sudah ataupun belum. Okay, now let's get the informations about this kind of tense. And there are two patterns to make it. Ada dua pola untuk membuatnya. First, nominal, kata benda. It means without verb, maksudnya tanpa kata kerja. And verbal, using verb, menggunakan kata kerja. Both of them use auxiliary have and has. Kedua-duanya menggunakan auxiliary, kata bantu, have dan has. Have and has here, sometimes people say it as sudah. Terkadang dia dikatakan sudah. Remember, have and has here aren't verb. Bukan kata kerja. Yang biasanya mungkin kalian kenal yaitu mempunyai or memiliki. They are different. Mereka berbeda. Here, have and has as auxiliary verb atau kata bantu, or you call it as helping verb. Jadi dia membantu kata kerja. Have and has used by different subject. Have dan has digunakan oleh subjek yang berbeda. Okay, I will explain about that later. And let's talk about the pattern. Affirmative or positive sentence. Subject plus auxiliary have or has plus been. Remember been here? If you find been, it means it's the nominal one because there is no verb. Plus complement. Complement means pelengkap. It could be noun, kata benda, or also adjective or adverb. Adjective itu kata sifat, adverb kata keterangan. So, saya tulis complement bukan objek saja karena selain objek juga bisa adjective dan adverb tadi masuk ke dalamnya. And here we have the negative form.
almost the same, but the different, you just add not here, tambahkan not, untuk bilang belum. Kalau positifnya bilang sudah, negatifnya bilang belum. Have and not can be contracted, bisa disingkat, becomes haven't. Have not, haven't. Has plus not, hasn't. Plus been plus complement. For the interrogative, just move the positions of have and has to the front, ke depan, plus subject, plus been, plus complement. And don't forget question mark, tanda tanya. Okay, now let's check the example here. They have been here for 5 hours. Mereka sudah di sini selama 5 jam. You find the word here. Here is not verb, bukan kata kerja. Here is adverb of place. Kata keterangan tempat means di sini. That's why use been, menggunakan been. Ini adalah ciri-ciri dari nominal. Ya, yang menggunakan nominal atau bisa dikatakan tanpa kata kerja. The negative form, they have not been here for 5 hours. Mereka belum ada di sini selama 5 jam. Remember, belum. Have they been here for 5 hours? Apakah mereka sudah di sini selama 5 jam? Okay, this is the question. If you need the respon jawabannya, just take from yes from the positive sentence. Yes, they have. If it is no, just take from the negative sentence. No, they haven't. And then for the verbal one, this is the pattern. Subject plus have or has plus verb 3. Verb 3, the same with past participle, kata kerja ketiga. Okay. Verb 3 like this. She, so, seen. Seen, verb 3. Do, did, done. Done, verb 3. Go and gone, verb 3. Positive, negative, and interrogative form, use verb 3, kata kerja ketiga. Okay, after verb 3, you may add a complement, boleh tambahkan complement. Siapa tahu mau ditambahkan object, ya, you can put noun, adjective, or adverb, ya, bisa saja. Okay, here for the negative, just add not, tambahkan not. Remember, had plus not can be contracted as haven't, has plus not, hasn't. That's verb 3. And for the interrogative, move the position of auxiliary have or has plus subject plus verb 3 and don't forget question mark. Now it's time to check the example. She has eaten. Dia sudah makan. She has not eaten. Dia belum makan. Has she eaten? Sudahkah dia makan? For the response, you can say yes, she has, or you can say no, she hasn't from the negative formnya, dari bentuk negatifnya. Now, let's continue to the next explanations. I, you, we, they use have. So you can say I have, you have, we have, they have. Remember, she, he, it use has. She has, he has, it has. You may change pronoun here, kata ganti they di sini dengan yang lain. For example, my mom and my sister have. Or you can say the students by using s at the end of the word students. It means plural, jamak. The students have. And we can be changed like this. I and my mother have. Remember, kalau mau menggantikan we,
kamu harus ada mengucapkan kata I dan baru kamu tambahkan subjek yang lain. She is for female. Jadi maksudnya ini adalah dia, tapi ini untuk wanita. So you can say like this. My mother has. Or you can say Agnes has. He is for male. Budi has. Or you can say my father has. It here is used by thing or animal. My cat has. But remember, if the cat's more than one, you put S at the end of the word cats. The cats have. Okay, now let's go to the next one. Usually in spoken English, the native speaker like to make a contractions for the subject with the auxiliary verb dengan kata bantu. Biasanya mereka akan menyingkatnya. It's so natural. I have, I've. You have, you've. We have, we've. They have, they've. She has, she's. He has, his. It has, its. The function of present perfect tense. Okay, now let's go to the material. Okay, now after talking about the pattern, now let's talk about the functions. When should we use the present perfect tense? Kapan seharusnya kita menggunakan present perfect tense? So this is the answer. Expressing a situation or activity that occur in the past, finish action. That effect can be felt in the present result. Okay, I'll explain here. Mengungkapkan situasi atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Remember, di masa lampau. Finish action, it means sudah berakhir sebenarnya di masa lampau. That the effect can be felt in the present result. Hasilnya dapat dirasakan sekarang pada present result. Jadi bisa terlihat hasilnya atau efeknya. Ini jelas sekali bahwa present perfect connecting, menghubungkan past time with present time. Jadi tidak berakhir saja, dia hubungkan dalam bentuk present perfect tense ini ya. Okay, here and about the time in the action is not important sama sekali. Jadi waktu bukanlah hal yang penting. The stressing of these functions tujuannya adalah cuma hasil, efeknya saja. Here as an example, Dad has washed the car. Ayah sudah mencuci mobil. Here, ayah mencuci mobilnya probably in the morning, di pagi hari. Dan also already done, sudah selesai juga di pagi hari itu. And then in the afternoon, misalnya di saat kamu datang dan mengatakan, wow, Dad has washed the car. Dia mengatakan itu karena dia menemukan result atau effect that the car is clean now. Mobilnya sudah bersih. Jadi dia bilang, ayah sudah mencuci mobil. Next, I have eaten. Aku sudah makan. When you are talking, ketika kamu sedang berbicara menggunakan kalimat present perfect, kamu sudah tidak makan. Maybe 1 hour ago atau 2 hours ago, kamu makannya 2 jam yang lalu mungkin, ataupun 1 jam yang lalu. When you talk, ketika kamu bicara itu sudah tidak terjadi, and you said I have eaten. Kamu menggunakan bentuk present perfect ini karena kamu akan mengatakan bahwa kamu masih kenyang. Efek dari makan yang sudah dikerjakan di masa lampau tadi masih terasa. Okay, now let's go to the next example. I've lost my keys. Okay, remember I've singkatan dari have. Aku sudah kehilangan kunci-kunciku.
When the person talk like this, ketika orang berbicara seperti ini, menggunakan present perfect tense, maka berarti dia akan menghubungkan dengan masa sekarang. Dia masih merasakan efeknya. So, I can't get into my house. Jadi dari dia berbicara itu, dia memang tidak bisa masuk ke rumahnya. Why? Doesn't have key. Tidak mempunyai key, kunci sama sekali untuk masuk ke dalam. She has lost weight. Dia sudah menurunkan berat badannya. Jadi dikerjakan dietnya nih ya, diet pada beberapa bulan. Sekarang dia tampak sangat menarik. Remember? Kamu melakukan ini di masa lampau, sudah selesai, dan sekarang yang dirasakan only the result atau efeknya saja. Next. To describe an action that has not been finished yet. Jadi menggambarkan suatu aksi yang belum diselesaikan. Okay, actually the action here is finished, ya, sudah selesai, but it change, ia berubah ketika ada adverb of time, this month, this year, this semester, today, and etc. Jadi ketika ditambahkan this month, this year, this semester, maka yang tadi action yang sudah finish selesai tadi, dia continuous, dia berlanjut. Why? Because this month adalah adverb of time yang unfinished, belum selesai. Kenapa disebut belum finish? Ketika kamu bilang this month, bulan ini, berarti kamu masih di bulan tersebut. When you say this year, berarti masih mengatakan kamu di tahun itu, dan unfinished, belum selesai. It will be different, akan berbeda ketika kamu mengatakan yesterday kemarin, itu berarti finish, sudah selesai, tidak ada hubungannya dengan sekarang. Finish time, waktu yang finish, selesai. But this month, this year, this semester, and today, here adalah unfinished time, waktu yang belum selesai. Jadi karena ada mereka ditambahkan at the end of the sentence, maka ini membuat menjadi berlanjut till now, sampai sekarang. But remember, the period of time-nya dibatasi dari this month saja. Kalau dia bilang this month, ya this month saja, pada kurun waktu itu saja. And then today berarti today. This year, maka dalam periode this year itu saja dia yang dia omongin. And this month atau this semester itu saja yang dia omongkan, ya. Here, I haven't seen her this month. So you talk about this month. Jadi di bulan ini, start from the first day, hari pertama of the month, ya. Kamu tidak melihat dia. Itu sudah selesai, nggak melihat dia sama sekali. Tanggal saja sampai kamu mungkin talk pada salah satu hari di bulan itu, kamu berbicara like this. I haven't seen her this month. Aku belum melihat dia bulan ini. And probably sampai akhir dari bulan itu, jangka waktu bulan itu, bisa saja kamu belum melihat dia lagi. Oke, ya, remember ini ada kata this month. Oke, next. She has drunk 3 cups of coffee today. Dia sudah meminum 3 cangkir kopi today. When you say today, you are still in the same day. Kamu masih di hari yang sama ketika mengucapkan itu. For example, maybe you say this sentence. Jadi kamu mengatakan kalimat itu mungkin pada saat afternoon, di siang hari. Kamu katakan seperti ini. Dia sudah minum 3 cangkir kopi. Sebelum kamu mengucapkan itu kita sebut in the past. Mungkin di pagi hari, kamu lihat dia sudah meminum 3 cangkir kopi. Maka kamu katakan dia sudah minum 3 cangkir kopi today, hari ini. And probably when you are talking, ketika kamu sedang berbicara, dia akan minum kopi lagi and will be continuing, akan dilanjutkan in the future, but still today, hari ini, ya. Okay, next. I've already moved house twice this year. Aku sudah pindah rumah twice, and twice the same with 2 times, 2 kali this year, tahun ini. Remember, this is the periodnya, tahun ini.
As an illustration, sebagai contoh ilustrasi saja di sini ya. This year adalah 2020, tahun 2020. Maka rentang itu saja yang kita bicarakan. Dan unfinished, belum selesai, karena saya masih di tahun 2020. This year. Ketika kamu mengatakan ini dalam bentuk present perfect tense, it's probably happen again. Probably in the future too. Next, she has read many books this month. Sama seperti di atas this month ya. Dia sudah membaca banyak buku bulan ini. So when you are talking like that, probably dia akan baca lagi saat itu. Or maybe in the future, but still in this month. Okay, now let's go to the next. Okay, this one talking about repeated action in the past. Bicara tentang aksi yang diulang-ulang in the past, di masa lampau. Waktu yang spesifik tidak diberikan di sini. Seperti sebelumnya ada kata this month, this year, ataupun this semester. Tidak perlu ditambahkan karena ini cuma menekankan ya berapa kali sudah ia lakukan itu. This is the example. She has been to the cinema twice. Dia sudah ke bioskop 2 kali. Dan dari situ kita jelas, sebelum berbicara, dia sudah 2 kali ke bioskop. Present time sekarang pun dia bisa akan go to the cinema again, pergi ke bioskop lagi, and then in the future too, tanpa ada batasan waktu ya, kapanpun itu. And the next, they haven't seen that film 3 times. Mereka sudah melihat film itu 3 times. Okay, kalau tadi twice 2 kali, this is 3 times, 3 kali. When you talk by using the sentence, in the past memang 3 kali sudah dia lakukan itu. Dan kalimat yang kamu ucapkan ini menyiratkan probably happen again, now, ataupun in the future. Okay, now we go to the next example. We have eaten at that restaurant many times. So we here means kami atau kita ya. Kami sudah makan di restoran itu many times. Jadi bisa dibilang berkali-kali, saking seringnya ini ya, many times. Kemungkinan when you talk itu dilakukan lagi, makan lagi mereka ke restoran tersebut, or maybe in the future dilakukan again lagi. This is the next function to describe an experience up to now, menggambarkan suatu pengalaman up to now, sampai sekarang. Usually you talk about experience, it's in the past, but it's connected up to now, sampai sekarang. Talking about experiences, berbicara tentang pengalaman-pengalaman that are owns, yang dimiliki, or have experience, sudah dialami, or something is an experience yet, sesuatu yang belum dialami. The word ever and never are often used here, okay? Ever means pernah, never tidak pernah. So, use ever and never untuk menekankan saja bahwa ini pengalaman yang pernah dan tidak pernah. You can insert, ya, sisipkan after auxiliary, sesudah kata bantu have. Let's check here. I have been to Japan. Aku sudah ke Jepang, atau kamu bisa bilang aku pernah ke Jepang. Tanpa ever dan never, ini sudah seperti pengalaman. And if you want to make it stronger, I mean your statement menjadi lebih kuat, I have ever been to Japan. Aku pernah ke Jepang. Or you wanna say tidak pernah? I have never been to Japan. Aku tidak pernah ke Jepang. If you don't want to use never, tidak mau menggunakan never, you may add not here. Tambahkan saja not. I have not been to Japan. Or you can say I haven't been to Japan. Aku belum pernah ke Jepang. But remember, kalau kalian ingin menggunakan never, don't you combine it, jangan digabungkan dengan not. Jadi pilih salah satu, mau menggunakan bentuk negatif menggunakan not, ataupun never, karena sama-sama negatif. Jangan digabung. They had visited Bandung 3 times. Mereka sudah mengunjungi Bandung 3 kali. 3 kali.
pasti pikiran kalian langsung terpikir, oh yang tadi juga ada 3 kali ya fungsi yang sebelumnya. Oke, don't be surprised. Jadi sesuatu yang diulang-ulang bisa jadi juga dia termasuk experience. Jadi kalian ya bisa melihat, memahami maksud dari kalimat tersebut. They had visited Bandung 3 times. Oke, bisa masuk kepada experience, pengalaman. Jadi ketika Yutsok berbicara menggunakan present perfect, sebelumnya di masa lampau dia sudah mengetahui bahwa mereka itu 3 kali ke Bandung. And probably melakukannya lagi sekarang, or in the future, atau di masa yang akan datang. Here we go to the next. We have never seen that film. Kami atau kita tidak pernah melihat film tersebut atau film itu. Berarti ini tidak pernah, or you can say we have ever, pernah ya, kami pernah menonton film tersebut. Next, this is the best painting I've ever seen. Ini adalah lukisan paling baik yang aku pernah lihat. Have you ever cheated on an exam? Pernahkah kamu curang atau nyontek pada saat ujian ya, on an exam? Next, he's never had a car before. Dia belum pernah mempunyai mobil sebelumnya. Jadi dia nggak punya pengalaman untuk memiliki suatu mobil. Oke. Next, have you ever eaten Chinese food? Pernahkah kamu makan makanan Cina? Jadi kalaupun tidak menggunakan ever bisa have you eaten Chinese food? Sudahkah pernah atau pernahkah kamu sama aja makan makanan Cina? Mau menguatkan bahwa itu tentang pengalaman? Have you ever? Let's go to the next. This function tell us about the changes over time, perubahan seiring waktu. It tell us about the change that happen from the past to the present. Jadi perubahan yang terjadi dari masa lampau sampai dengan sekarang. Okay, let's check the example. I had become more interested in medical issues. Saya menjadi lebih tertarik dalam masalah kesehatan. Dahulu mungkin dia tidak begitu tertarik, dan finally sekarang itu dia mengalami perubahan, dia lebih care dan lebih tertarik dalam hal ini. Itu yang kita bisa bilang perubahan seiring waktu. My English has really improved since I moved to London. Bahasa Inggrisku sudah sangat meningkat sejak aku pindah ke London. Kita lihat peningkatan berarti dahulu di awal ketika dia ke London, Englishnya not really good, tidak begitu bagus. Lalu seiring waktu, kita lihat dari kalimat present perfect, sekarang dia sudah berubah, yaitu mengalami kemampuan berbahasa Inggrisnya menjadi lebih baik. Next, you have grown since the last time I saw you. Kamu sudah tumbuh sejak terakhir kali aku melihatmu. The last time I saw you, anggaplah dia melihatnya pada saat masih kecil, dan seiring waktu dia melihat perubahan bahwa dia menjadi lebih besar. So here, pada bagian ini kalian bisa gunakan present perfect tense untuk bicara sesuatu yang berubah seiring waktu. Next, accomplishments, pencapaian or prestasi. These functions explain about accomplishment, pencapaian or achievement of individuals and humanity. Jadi menjelaskan pencapaian dari seseorang ataupun dalam hal kemanusiaan. So for this function you cannot mention specific time. Jadi nggak usah menyebutkan specific time-nya, tidak ya. Selanjutnya kita lihat contohnya. Our son has learned how to read. Our son has learned how to read. Jadi di sini dijelaskan bahwa anak kita sudah belajar bagaimana membaca. Pencapaiannya adalah sudah bisa membaca. Man has walked on the moon. Manusia berjalan di bulan. Sudah berjalan di bulan. So di sini mengatakan bahwa inilah pencapaian, maka dengan menggunakan kalimat present perfect tense. Manusia sudah berjalan di bulan. Scientists have split the atom. Para ilmuwan sudah membelah atom. Jadi boleh menggunakan ini. Doctors have cured many deadly diseases. Dokter sudah menyembuhkan banyak penyakit yang mematikan. Jadi ini semua adalah contoh dari pencapaian or prestasi individual atau humanity. Let's go to the next functions.
This function also help you to answer the question. How long have you studied here? Jadi kalau ada pertanyaan how long have you, ya sudah berapa lama kamu, maka kamu bisa menggunakan function ini untuk menjawabnya. Expressing activities that occur in the past and still continues until now. Mengungkapkan kegiatan yang terjadi di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Oke, unfinished action. Jadi aksi yang tidak selesai dahulu terjadi di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi belum finish sama sekali di masa lampau, sampai sekarang pun masih dilakukan. Here we use for or since. Jadi pada fungsi ini menggunakan kata keterangan yaitu for dan since. For means selama, since sejak. This is the example. For example, if you have the question like this, how long have you studied here? Berapa lama kamu sudah belajar di sini? Maka this is the answer. I have studied here for 2 years. Aku sudah belajar di sini selama 2 tahun. I have worked at the bank since 1998. Aku sudah bekerja di bank tersebut sejak tahun 1998. You may change, kamu silakan ganti mau menggunakan for, tapi remember untuk for kamu kalkulasikan total waktu awal itu dilakukan. Di total sampai saat kamu berbicara sudah berapa banyak itu. Kalau since kamu cuma menyebutkan point of time in the past, titik waktu di masa lampau kapan itu dimulai. The next example, Mr. Allen has been a teacher for 25 years. Pak Alan sudah menjadi seorang guru selama 25 tahun. 25 tahun yang lalu, beliau sudah menjadi seorang guru sampai saat kamu mengatakan kalimat ini dan mungkin akan berlanjut sampai selanjutnya. Okay, here we have some explanation about since and for. They are adverb juga keterangan ini ya untuk melengkapi kalimat. Since or sejak, it show when something started. Itu menunjukkan kapan sesuatu dimulai. If you use since, please point in time in the past. Titik waktu kapan sesuatu dimulai in the past, di masa lampau. These are the examples. Since last month, sejak bulan tadi. Since Monday, sejak Senin. Since 1st of January, sejak 1 Januari. Since last year, sejak tahun tadi. Since yesterday, sejak kemarin. Since 9 o'clock. Okay, remember, don't use adverb ini untuk present perfect tense without since, tanpa since untuk fungsi yang ini. For example, you use last month saja without since, jangan. Karena akan berbeda kalau kamu cuma menggunakan kata last month, last year, tahun tadi, kemarin, yesterday. Usually, it's the characteristic dari past tense, bukan present perfect tense. This is the example. I have worked here. Aku sudah bekerja di sini. Kapan? Sejak last year, tahun tadi. Sejak tahun tadi. Remember, jangan lupa untuk tetap membuat since. Kalau kamu langsung bilang last year, maka itu salah, karena last year adalah kata keterangan yang biasanya dipakai oleh past tense, bukan present perfect. Kalau menggunakan past tense, maka kalimatnya akan seperti ini. I work here last year. Aku bekerja di sini tahun tadi. Berarti kalau dia menggunakan past tense, sudah tidak ada hubungannya dengan sekarang, sudah berakhir. Tidak ada sama sekali, efek pun tidak terasa. Dan ya. Next, they have been married since 2019. Mereka sudah menikah sejak 2019. Dari tahun 2019 sampai sekarang pun ketika you talk about them, still masih married, masih menikah. And probably continue into the future. Dayu has loved chocolate. Dayu sudah menyukai coklat. Sejak kapan? Since she was a little girl. Berarti sejak dia kecil, ya, she was a little girl, dia sudah akhirnya sekarang menyukai
chocolate. Jadi sesudah since boleh saja berupa sentence, tidak berupa kata ini saja, sentence, but remember the sentence must be in form of past karena dia asal muasal sesuatu terjadi. Let's go to the next about for. For here means selama, sama-sama kata keterangan yang juga dipakai untuk mensupport present perfect tense. Fungsi yang sebelumnya saya jelaskan menggunakan for ataupun since. For itu menggunakan length of time, panjang dari waktu tersebut. Or you can say, you make the total of the period of time. Kamu totalkan atau kamu jumlahkan keseluruhan until the time of you speaking, sampai saat kamu berbicara itu. So here is the example. For 2 years, selama 2 tahun. For a long time, selama waktu yang lama. For a week, selama seminggu. For 2 minutes, selama 2 menit. For 3 months, selama 3 bulan. For 1 year, selama 1 tahun. For years, ada S here, it means bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun. For half an hour, selama setengah jam. Here, the example, he has lived in Banjarbaru for 5 months. Jadi boleh menggunakan for ataupun mau menggunakan since, tapi remember, kalau since harus kamu sebutkan awalnya dimulai. He has lived in Banjarbaru for 5 months. Dihitung dari awal dia tinggal di Banjarbaru until the time of speaking. And itu akan probably still live in Banjarbaru in the future. I have worked here for 2 years. Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Ketika kamu mengatakan ini, mungkin sekarang dan in the future masih akan bekerja di sini. They have been married for a long time. Mereka sudah menikah selama waktu yang lama. Jadi married-nya dahulu dan sekarang pun mereka masih dalam status menikah. Sama. Next. Okay, we have already done about the function. Yang utama, fungsi utama yang tadi ya. Okay, here we have some adverb. Kata keterangan yang usually appear, yang biasanya muncul melengkapi present perfect tense. Dan ini ada beberapa adverb yang malahan akan menambahkan hal baru pada fungsi tersebut. Here, just, ever, already, yet, recently, or lately. The meaning baru-baru ini, belum lama ini. And never. Never, tidak pernah. Ever and never, tadi sudah already explain pada penjelasan tentang experience, sudah saya jelaskan cara menggunakan ever dengan never. Untuk recently and lately, you just put at the end of the sentence, di akhir kalimat, or at the beginning of the sentence. Jadi bilang baru-baru ini, belum lama ini. So if you find adverb like this, oh, kamu bisa menebak ini adalah jenisnya present perfect tense. Now, I'm gonna talk the rest of it, just, already, and yet. Okay, here we go. Just, baru saja. Expressing events or activity that has just finished. Kegiatan yang baru saja selesai. In this case, the word just yang sering digunakan. Kalau kamu tidak menggunakan just, I have finished my work. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Dan selesai. Kapan selesainya? Mungkin udah lama sebelum kamu berbicara. But when you add, ketika kamu menambahkan just, itu menambahkan pengertian baru, maka orang akan menebak kamu baru saja selesai. I have just finished my work. Saya baru aja makan, saya akan bilang I've just eaten. I've just eaten. Saya bilang I've karena saya singkat. I have just eaten. Saya baru aja makan. Berarti tidak begitu lama. Next, we have just had lunch. Kami baru saja makan siang. Tidak lama dari kamu mengucapkan sentence ini, dia baru banget untuk makan siang.
Oke, just ini boleh ada, boleh tidak. Ini juga menggunakan fungsi yang sebelumnya, tetapi cuma ditambahkan just saja untuk menekankan tentang baru saja. Here we talk about already. Already is an adverb used to emphasize, digunakan untuk menekankan bahwa sesuatu itu sudah terjadi early, awal, ataupun earlier, lebih awal daripada yang diharapkan ataupun yang diprediksi, sooner than you expected. I have already read your books. Aku sudah membaca bukumu. So when someone said this sentence, berarti sebelum dia disuruh untuk membaca bukunya tadi pun, dia sudah selesai. I have already read your book. Done, selesai. Before the time, sebelum waktunya. But if you just say I have read your book tanpa already, we don't know exactly. Kita tidak tahu apakah dia menyelesaikannya lebih dulu sebelum waktunya ataupun tidak. So already here dia give additional information tentang time-nya. Next, he has fixed it. For example, ini radio ataupun sesuatu yang rusak ya, dia perbaiki. He has fixed it already. Dia sudah memperbaikinya. Ketika kamu mengatakan present perfect dengan kata already, maka ini menyiratkan sesuatu itu diperbaiki sebelum itu seharusnya dilakukan. For example, kamu minta bantuan ayah kamu untuk memperbaiki sepeda. Ternyata sepeda itu sudah diperbaiki oleh orang lain lebih dulu. Okay, we find already here ada yang disisipkan sesudah auxiliary have, ada yang at the end of the sentence. Gak apa-apa, sama saja. But the difference, already yang at the back itu adalah usually used in informal speaking. Dalam speaking yang tidak resmi sering digunakan already-nya ke belakang. Gak masalah, silahkan kalian pakai. And next, she has already sent an email to the manager. Oke, saya akan menggambarkan situasinya. Kamu disuruh mengirimkan email kepada manager. Ternyata teman kamu sudah mengirimkannya lebih dahulu sebelum kamu yang seharusnya lakukan. Maka di sini dikatakan she has already sent an email to the manager. Dia sudah, dan sebelum itu berarti dia sudah melakukan itu. Next, the train has left already. Kereta apinya sudah berangkat already. Jadi kereta apinya lebih cepat perginya daripada yang dikira ataupun yang diharapkan. Okay, now the last I will explain about yet. Yet is used in negative. Ini sama-sama adverb kata keterangan ya, yang dipakai untuk ditambahkan pada present perfect. Digunakan dalam negative and interrogative sentences only. Talk about something hasn't happened but we expect it in the future. So, when you use yet here, it means the person who talk have an expectations that the things happen. Okay, I'll make it clear here. Jadi kalau orang mengatakan Peter hasn't arrived yet, dia menggunakan yet. So, orang yang berbicara ini mengharap kalau Peter datang. Kalau kamu cuma mengatakan Peter hasn't arrived, Peter belum datang, cuma bilangnya belum datang. But if you put yet, menyiratkannya dia pengen banget Peter ini datang. Next, have you called your uncle yet? Just imagine your mom yang berbicara seperti ini, maka you know exactly that your mom really want you to do that. Lakukan itu, call your uncle. Inilah the function of yet here, sama, maksudnya belum until now, but you will finish it, you will do it. Have you finished your homework yet? Sudahkah kamu menyelesaikan PR-mu? And it means you want to say that you really want to finish it. Kamu sangat benar-benar pengen menyelesaikannya. But not now, maybe in the future. Next, I haven't eaten yet. Aku belum makan. So when
someone said this, udah pasti dia sangat mengharapkan makan, ya. But here, I don't know, because of certain condition, finally the person said like this, I'll do it later after dinner. Aku akan melakukannya kemudian sesudah makan malam. Okay, and the word yet here also used as a response. Kata yet ini juga sering dipakai untuk respon, biasanya disingkat. When you are in the classroom misalnya saja. Okay, my students, have you done? Not yet. And when you say not yet, ada kata yet di belakang. So, I am as a teacher. Saya sebagai guru bisa memahami, oh, dia belum, but still dia wanna try to finish it. Dia mencoba untuk menyelesaikannya. That's about adverb, ya. Okay, that's all about present perfect tense. Silahkan kamu explore again. Enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.